Jadi mukanya pocong sama muka saya tuh nempel nempel gini. Ih, kok berubah kayak gini, kok berubah menjadi wajah ya. Berpikir langsung sontak kan, pasti kaget. Guling yang saya peluk tadi, saya lempar ke depan karena saking takutnya. Saya lari ke kamar ibu. Awal mula di tahun 2017, pas waktu saya dan keluarga berencana untuk membangun sebuah rumah untuk ibu lah. Ada sedikit rapat keluarga, semua anak dikumpulin jadi satu untuk membahas rumahnya tuh mau mau dibuat seperti apa sih gitu kan. Terus budgetnya berapa disiapkan semua. Semua udah selesai, dapat anggaran dan dapat rumahnya harus seperti apa. Akhirnya untuk direalisasikan minggu depan harus ada pembangunan karena mengingat sebentar lagi kan mau lebaran, mau nggak mau harus segera jadi, itu target untuk keluarga. Posisi saya masih kerja, diminta sama keluarga, kamu mau nggak mau harus keluar kerja dulu untuk fokus membantu membangun rumah buat ibu. Ya aku berpikir karena ini memang keluarga saya, ya mau nggak mau harus berhentilah, itu nggak apa-apa. Saya korbankan sedikit pekerjaan untuk fokus membangun rumah. Pembangunan dimulai seperti biasa dari pondasi, dari tembok, terus dari atap. Pembangunan kurang lebih sekitar 4 bulan. Itu bangunan sudah selesai, sudah siap huni. Rumah jadi, terus keluarga pindah, pindah ke rumah baru itu. Pindah rumah baru sudah dilakukan, sudah ya barang-barang yang dari rumah lama dipindahkan satu persatu. Karena rumah sudah jadi, akhirnya saya memutuskan untuk mencari kerja lagi. Dapat pekerjaan, tapi diwanti-wanti sama orang tua, sama ibu. Kalau bisa jangan ngekos ya, atau ngontrak. Sebisa mungkin dilaju dari rumah sampai pekerjaan. Ya dikarenakan di rumah itu cuma saya, ibu, dan adik saya atau keponakan. Ya aku berpikir ya sudahlah, kalian menjaga ibu di rumah. Dapat pekerjaan, udah dilakukan selama 1 bulan, penempatan rumah baru sekitar 1 bulan, dapat pekerjaan juga. Saya laju dari rumah sampai pekerjaan tuh sekitar berangkat jam 5 pagi, pulang sampai rumah ya maghrib lah, jam 6, jam setengah 7 tuh pulang. Setelah eh, 1 bulan selanjutnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada hal yang aneh. Seperti biasa yang penempatan rumah kan pasti seneng, suasana bahagialah, ini penempatan rumah baru. Setelah 1 bulan rumah baru ditempatin, itu mulai ada sesuatu yang nggak normal atau suasana yang sudah nggak enak lagi. Mungkin ini saya sendiri yang ngerasain atau emang semua keluarga. 1 minggu pertama itu nggak ada masalah, enak-enak aja. Saya berangkat kerja pulang tidur, berangkat kerja pulang tidur, kumpul sama keluarga. Di 2 minggu selanjutnya saya mengalami sesuatu yang loh, kok lama-lama seperti ini, kok keadaannya nggak seperti yang kita bayangkan ya. Harusnya penempatan rumah baru, harusnya kita bahagia dan suasana pasti senang lah, tapi ini keadaan kok semakin berubah, semakin aneh. Suasana rumah atau ruangan rumah itu semakin nggak karuan. Di setiap sudut rumah itu berbeda-beda suasana. Kalau di kamar ibu suasana itu enak, adem buat tidur enak. Di kamar adik itu enak. Tapi di tempat saya tidur, biasanya saya tidur kan di depan ruang TV. Karena posisi capek kerja, nonton TV terus tidur kan. Nah, di ruangan seperti itu sudah nggak enak lagi atau suasana sudah nggak kondusif, nggak menyenangkan lah. Di minggu yang kedua, malam yang pertama, biasa saya pulang kerja
sampai rumah setengah 7, istirahat sambil nonton TV, nonton film. Mulai tidur itu jam sekitar jam 1 lah, karena selesai film saya tidur, besoknya kan mau kerja. Baru mulai tidur, semua lampu ruangan dimatikan, tujuannya biar cepat lelap, cepat tidur. Lampu saya matikan, saya tidur pakai bantal guling, biasa pakai selimut. Baru aja narik selimut, suasana sudah nggak enak lagi. Keadaan kok panas ya hawanya ya. Padahal sudah pakai kipas angin lah. Suasana harusnya dingin. Kok nggak enak, kok gelisah. Miring ke kiri nggak enak, miring ke kanan nggak enak. Ini apa sih sebenarnya? Aku mikir wah ini mungkin aku kecapean aja, akhirnya nggak bisa tidur ya. Saya abaikan, saya sebisa mungkin harus cepat tidur. Saya pindah posisi, kok sama aja, kok nggak enak terus. Yang jadi sesuatu yang aneh itu pas waktu tidur kan pasti memeluk guling, guling saya peluk, posisi guling sampai nutupin muka, gitu kan supaya biar cepat lelap. Saya peluk guling, harusnya kan empuk kan, bahannya dari kapuk kan, dari dakron, harusnya empuk dipeluk. Kok lama-lama kok keras guling saya, kok keras gini. Saya lihat apakah ini guling saya, apakah ketukar dengan punya adik. Saya enggak, ini punya saya. Saya peluk lagi, kok nggak enak ya, kok gini terus, kok rasanya kayak memeluk orang, keras gitu kan. Saya lihat lagi, ya ini kan guling bukan apa-apa. Yang ketiga saya peluk, kok semakin keras dan semakin membentuk badan manusia. Alhasil saya harus langsung terkejut melihat guling saya. Tiba-tiba guling itu berubah menjadi sosok orang, atau bisa disebut dengan pocong. Kaget lah, sontak kaget, loh kok berubah kayak gini, apakah ini benar-benar wujudnya pocong itu. Terus saya abaikan, wah mungkin aku halusinasi nih, mungkin aku kecapean saja, nggak fokus tidurnya. Saya peluk lagi, kok bentuknya kayak manusia lagi. Saya lihat, sama sama persis. Jadi mukanya pocong sama muka saya tuh nempel, nempel gini. Kok berubah kayak gini, kok berubah menjadi wajah ya. Berpikir langsung sontak kan, pasti kaget. Guling yang saya peluk tadi, saya lempar ke depan karena saking takutnya. Saya lari ke kamar ibu, nggak, pokoknya sebisa mungkin aku harus tidur, abaikan yang tadi, kejadian tadi saya mengabaikan karena mau mau gimana, besoknya aku mau kerja. Saya tidur, pindah kamar ibu. Esokan harinya ibu ibu bangunin saya juga, bilang, kok kamu tidur sini, kenapa, kan kamu punya kamar sendiri, biasanya juga tidur di depan TV. Aku ceritalah, Bu, semalam aku kan tidur sekitar jam 1, biasa pakai selimut, pakai bantal guling. Tiba-tiba guling itu kok keras, keras kayak seakan kan aku kayak memeluk memeluk tubuh orang. Ah masa nang kayak gitu. Ya, saya lihat ternyata itu sosok pocong, pocong atau jasad yang aku peluk itu. Ah mungkin kamu ngindur nang, mungkin kamu halusinasi karena kan kamu kecapean pulang kerja. Ya aku berpikir kayak gitulah, mungkin hanya sekedar halusinasi. Terus perbicaraan selesai, ya udah gak usah dipikirkan, kamu berangkat kerja, ini udah mau telat. Berangkat kerja seperti biasa, pulang malam nggak ada aktivitas yang aneh. Pas waktu besok kan hari libur, hari Minggu, Sabtu saya berangkat kerja, pulang sore, besok kan libur. Seperti biasa nonton TV, kan kan kepikiran wah besok besok libur nih, lebih nyantai. Nonton TV selesai sekitar jam 3 pagi. Tidur sampai jam 3 pagi, matiin semua lampu, dimatiin, mulai tidur, baru lelap sedikit sedikit. Tiba-tiba
Entah ini emang halusinasi saya atau bukan, terdengar suara anak kecil yang ramai bermain di depan rumah. Ini apa ini, bang? Orang mau tidur kok ada orang yang lari-larian di depan. Saya berdiri lah, melihat ke depan pintu ke rumah. Kok nggak ada orang. Ini saya lihat di jam dinding jam 3 pagi. Memang sih depan rumah itu ada sekolahan atau TK, taman kanak-kanak lah. Tiap ada aktivitas ngajar mengajar, anak-anak itu kan sering lari-larian di depan rumah, di pelataran rumah, buat lari-larian, buat hiburan lah. Masa ya jam 3 pagi ada orang lari-lari? Pasti kan aku pikiran, wah ini aneh, lama-lama nih kok aku sendiri yang ngerasain. Terus saya cuek, saya tidur lagi. Wah mungkin ini hanya sekedar kerungu-kerungunan, biasanya kayak gitu bahasanya. Sekedar ini cuma suara suara dari luar, aku pikir kayak gitu. Saya kembali tidur, kok ada suara kayak gitu, kok anak kecil ketawa-ketawa lari-larian di depan rumah. Saya buka pintu rumah, kok nggak dengar lagi, kok nggak ada. Ini apa nih, ini suara apa? Kan saya keluar coba lihat, mungkin tetangga pada pada datang karena esok kan libur, mungkin anak cucunya pada main lah. Kok nggak ada aktivitas, semua sepi karena jam 3 pagi. Aku nggak mau ambil pusing, aku kembali tidur. Keesokan harinya lagi-lagi ditanyain ibu, kok jam segini baru bangun, jam 11 pagi, jam 11 siang lah. Ya ya bu, semalam nggak bisa tidur. Dan apa, kenapa lagi kan gitu kan. Kayak kalau kemarin itu kan saya meluk kayak pocong bu. Nah ini saya terdengar anak kecil main-main di depan rumah. Apalagi sih kamu selalu halusinasi, mungkin kamu cuma kecapean. Makanya kalau waktunya istirahat ya istirahat, jangan main-main terus atau kerja. Ya aku berpikirnya ya sudahlah, mungkin mungkin ibu belum percaya kalau saya dengerin hal-hal kayak gitu. Hari demi hari berganti atau bergantian bulan lah, saya kerja seperti biasa, pulang selalu tengah malam karena ada lembur dalam bekerja, sampai rumah jam 9 malam, 9 malam. Pas waktu pulang 9 malam, adik saya masih bangun nonton televisi karena ada film yang bagus juga. Saya ikut nonton sampai larut jam 2 malam. Jam 2 malam udah waktunya buat tidur lah. Baru aja mau meranjak ke kamar, adik saya dan saya pun spontan mendengar suara kayak orang bersih-bersih. Bersih-bersih di samping rumah kosong. Rumah kosong atau rumah bekas keluarga dulu. Rumah bekas keluarga dulu, kok suara ada yang bersih-bersih lah. Ini jam berapa? Ini jam 2. Yang dengerin bukan saya aja, cuma adik juga notice ini. Om, kok ada orang bersih-bersih di samping siapa? Aku pikir, siapa sih ke jam segini bersih-bersih? Saya lihat, kok nggak ada aktivitas, nggak ada apa-apa. Wah, ya udah tidur-tidur lah. Kembali ke kamar masing-masing, kok ada bersih-bersih lagi. Semakin mendekat suaranya. Yang tadinya di samping rumah, sekarang bersih-bersihnya di depan rumah. Kok ada bersih-bersih kayak gini? Aku kira ibu bangun, masa jam 2 malam bangun bersih-bersih, gak mungkin. Saya bangun, lihat lagi, lihat ke jendela, siapa sih yang bersih-bersih? Oh nggak ada aktivitas seseorang yang bersih-bersih. Ini apa ini? Saya tanyain adik, adik juga dengar masalahnya. Aku kira cuma saya yang halusinasi. Saya tanyakan ke adik, kemarin saya kan pulang selalu larut malam. Pernah nggak ketemu hal kayak gini? Dari seminggu yang kemarin om, aktivitas bersih-bersih itu sering saya dengar pas waktu saya nonton TV, nonton TV, mulai tidur saya dengar kayak orang bersih-bersih di depan. Kok gini terus ya? Abaikan saja. Kamu tidur dengar yang bersih-bersih, abaikan saja. Anggap saja ada orang yang bersihin rumah kita. Gitulah.
Tidur esokan harinya selalu bilang sama ibu, pasti kan kalau kejadian sesuatu yang aneh selalu bilang ke ibu, Bu, tadi pagi jam 2-an lah ada orang bersih-bersih depan rumah. Lah sopo nang masuk malam-malam ada yang bersih-bersih. Ya aku kira saya saja, adik juga dengar masalahnya. Dikira saya bohong, coba tanyain adik, adik juga dengar masalahnya. Adik bilang, ya ya mbah, kan macamnya ponakan, manggil ibu saya pasti mbah. Ya mbah, dengar ada yang bersih-bersih kok di depan kok. Sudah, abaikan saja, nggak usah kamu hiraukan. Terus lambat laun rasa kok aneh terus, sering-sering hal kayak gitu. Aku iseng-iseng main ke rumah adik ibu atau bule, main ke rumah bule, ngobrol-ngobrol masalah kayak gini. Bule, selama penempatan rumah baru awalnya itu aman-aman saja, nggak ada masalah, tapi lama-lama kesini kok ada yang aneh ya, suasana rumah kok semakin runyam, semakin semakin kayak toksit lah, nggak ada keharmonisan dalam rumah ini. Kenapa? Saya ngobrol sama bule, coba ikut aku yuk, ikut aku ke seorang orang pintar lah di situ. Ada di lingkungan rumah bule ada orang pintar. Saya tanyakan, saya konsultasi, Pak, keadaan rumah seperti seperti ini, kok sering diganggu kayak gini nih, kenapa? Coba Mas lihat. Saya suruh fokus, suruh melihat kondisi rumah. Oh, gini Mas, ini kata kata orang pintar ya. Ini Mas, rumahmu pas waktu kamu penempatan, kamu syukuran nggak? Syukuran dalam arti kayak kayak manggil-manggil orang, kayak tahlilan, seperti itulah. Aku berpikir nggak ada syukuran sih Pak, karena itu kondisi emang cepet-cepet harus ditempati lah gitu. Ya sudah, gak apa-apa. Terus dilihat lagi, ibarat kata ya orang pintar itu menerawang lah, menerawang isi rumah. Oh alah, dia langsung bilang kayak gitu. Oh alah, nah makanya rumahmu kayak gini suasananya. Kamu tuh menanam apa di dalam rumah? Nanam apa Pak? Waktu pembangunan itu tidak ada yang nanam-nanam apa. Kayak mungkin yang dimaksud itu kayak sesaji-saji itu. Nggak ada Pak. So, saya juga orangnya lurus-lurus saja. Waktu pembangunan pun dia nggak ada tanam-tanam apa. Ada nang, ada sesuatu yang kamu tanam di sekitaran rumahmu. Terus aku notice lah, berpikir, aku ngobrol dalam hati, apa jangan-jangan ini yang dimaksud orang pintar, apakah sesuatu yang dibawa kakak saya ya. Saya ngobrol sama bule, saya bilang, bule, dulu pas waktu pembangunan, waktu 2 bulan itu pembangunan berhasil kan, dapat separuh lah, tapi budgetnya ternyata tidak sesuai dengan anggaran. Lah keluarga dikumpulin, dibicarakan mau nggak mau, terpaksa nih rumah lama harus dijual. Ya aku pribadi sih nggak setuju, masa mau bangun rumah harus kehilangan rumah lagi. Tujuannya bangun rumah kan untuk anak-anak sama cucu, itu deket sama ibu sama mbah, kok malah rumahnya ibu kok dijual. Saya pribadi ya marah sama keluarga ini, kok bisa sampai kayak gini. Kalau emang nggak ada dana ya nggak usah bikin rumah, bikin kan. Nah ini udah terlanjur dibangun nih rumah nih, mau nggak mau harus selesai kan. Ya sudah, kita rapat, kita bicarakan, kita fix lah rumah lama dijual. Rumah lama dijual seperti biasa penjualan ke orang, penjualan normal lah. Ada yang datang terus nggak suka, yang datang nggak suka. Yang jadi anehnya, kakak saya biasanya tuh mampir main ke rumah ibu, dilihat-lihat pembangunan lah, tahapnya sampai sampai berapa. Kok ini 3 hari nggak pulang-pulang, 3 hari kok nggak mampir ke sini, aneh kan? Ada apa ini? Tiba-tiba malam kakak pulang membawa suatu bungkusan plastik hitam, bawa pulang, ketok rumah lama ya, maksudnya pas waktu kita masih tinggal di rumah lama. Tok tok tok, manggil saya,
tolong ambilkan pacul, ambilkan alat untuk melubangi tanah. Buat apa aku malam-malam? Sudah, gak usah kayak tanya, ambilkan. Saya ambil pacul, tolong kamu lubangi samping rumah ini. Ya sudahlah, saya ikut aja, saya lubangin. Tiba-tiba kakak saya ambil bungkusan dari tas, dan bungkusan itu sangat wangi sekali, wangi kayak wangi kembang. Kita kalau pergi melakukan ritual sesuatu pasti kan ada wangi-wangian. Nah, wangi-wangiannya seperti itu. Kok wanginya kayak gini? Ini apa, Mbak? Sudah, gak usah berisik, kamu diam saja, gak usah berisik ya. Ini tanam, saya tanam. Kok wanginya kayak gitu? Meskipun sudah ditanam di dalam, wanginya pun tidak hilang. Itu menyebar ke sekeliling rumah. Bahkan sampai orang tua saya pun mencium itu. Ini wangi apa ya? Udahlah, gak usah, gak apa-apa, minyak wangi, gitu aja. Ya, saya berpikir, apa sih yang dilakukan kakak saya kok sampai tanam kayak gitu? Masalah kan istrinya nggak tahu kan. Ya sudahlah, saya pulang atau saya kembalikan paculnya itu, nggak menghiraukan bungkusan itu. Esokan harinya ada pembeli rumah lihat, itu transaksi sama kakak saya, melihat rumah semua langsung deal, mau, aku suka rumahnya, langsung dibayar DP di muka. Saya bayar ya, 1 minggu baru cair nih transaksi atau pelunasan rumah. Aku berpikir, kok cepet banget nih jualan rumah. Kemarin aja saya tawarkan ke orang-orang kok selalu gagal. Selesai penanaman itu, esokan hari kok ada yang datang. Ya dalam hati berbicara seperti itu, tapi kan berpikir, ya sudahlah, yang penting rumah saya laku. Yang penting kan cepat, pembangunan cepat selesai. Pembayaran selesai, transaksi sama kakak, uang dapat, terus kita belikan material untuk pembangunan rumah. Pembangunan rumah selesai itu kan yang saya bicarakan tadi, saya terus kita tinggalin sampai ketemu kejadian-kejadian itu. Nah, saya notice sama bungkusan itu yang dikatakan orang pintar tadi, kamu tuh nanam apa itu. Orang pintar itu bilang, kamu tanam sesuatu buat penglaris ya, kamu punya dagangan apa gitu kan. Penglaris, orang bilang, apakah ini ada bunganya yang rumah saya laku, jualnya cepat itu. Terus saya bilang ke orang pintar, ya Pak, kemarin penjualan rumah sangat laku cepat karena habis ada tanaman bungkusan itu. Lah itu nang, itu bungkusan penglaris dari seseorang lah, nggak usah kita sebutkan. Tapi ada tapinya, penglaris itu kalau sesuatu sudah kejual pasti ada timbal balik kan. Si bungkusan penglaris itu ternyata ada sosok di dalamnya, tujuannya untuk mempermudah penjualan rumah. Nah mungkin kamu lupa, ini rumah kamu udah laku tapi nggak kamu buang lagi, terus kamu pindah rumah kan, itu yang ngikutin rumah kamu, yang membuat rumah kamu menjadi kayak gitu ya, bungkusan plastik itu. Mau gak mau ya gimana caranya, bungkusan kamu cari, kamu buang supaya rumah kamu biar aman. Karena pas waktu sudah laku rumah itu, saya sama kakak saya itu suasana sudah gak enak lagi, sudah gak seperti saudara. Dia bilang apa, saya gak setuju, saya bilang apa, dia gak setuju, selalu berantem saya sama kakak saya. Dikarenakan pas waktu penjualan rumah, saya kan yang paling nggak suka, kok sampai kayak gini, bangun rumah baru kok malah jual rumah lama. Saya nggak suka. Kemungkinan di penglarisnya itu nggak suka sama saya. Ini orang ganggu tujuan, mungkin tujuannya. Makanya yang sering saya dapatkan di rumah baru, kok saya ya yang selalu dikerjain, sering ditampakin, entah itu pocong, entah itu suara anak-anak kecil, entah itu hal yang lain, ada yang bersih-bersih, selalu hal kayak gitu. Sudahlah, itu kan sebagai aib keluarga, saya pendam sendiri dan saya share-sharekan orang-orang. Daripada saya berpikir kayak gitu, daripada saya nggak tenang di rumah, kok selalu diginikan,
Akhirnya saya putuskan untuk ngekos atau kontrak di tempat kerja, di sekitaran tempat kerja lah, supaya dekat. Seminggu sekali saya pulang ke rumah, jenguk-jenguk orang tua, tidur di dalam. Setiap saya pulang, ya ini juga aneh lagi, setiap saya pulang pasti suasana saya nggak enak. Tapi saya tanyakan ibu, kamu nyenyak nggak sih bu di dalam rumah yang baru? Ya enak-enak aja sih nang, wong rumahnya bagus kok, saya nyaman, adik saya juga nyaman. Tapi ibu, saya kalau pulang seminggu sekali kalau pulang nih, kok ngerasa orang asing ya bu ya. Ini bukan rumah saya dan ini bukan keluarga saya. Seakan-akan saya dibuat nggak nyaman. Setiap saya pulang, saya tidur depan TV, terkadang tidur di kamar saya sendiri. Ruangan saya matikan. Kok di ujung pojokan kamar, di ujung kamar, itu seakan-akan ada sesuatu yang besar hitam. Itu tinggi banget besarnya. Besar hitam. Dia selalu melihat ke saya, melihat saya tidur, kayak melotot gitu kan. Melototin saya pas waktu saya tidur. Itu selalu saya kalau pulang jenguk ibu, seminggu pulang. Ini siapa sih kalau lihat kayak gitu? Saya pakai flash HP, saya center, oh nggak ada apa-apa. Ah mungkin cuma bayangan dari luar, bayangan hitam dari luar. Setiap saya tidur, kok rasanya kayak diawasi. Ah, ini apa sih maksudnya? Ini rumah saya sendiri kok seakan nggak nyenyak. Tidur kayak seperti itu. Seakan-akan nih, kamu nggak diharapkan di rumah ini. Kamu harus pergi. Kemungkinan di situ masalahnya. Masalahnya saya sama kakak saya tuh nggak pernah ketemu, nggak pernah sejalur, pasti berantem. Saya pergi lagi ke orang pintar itu yang di kampung Bule, kampung adiknya ibu. Saya tanyakan, kejadian kok kayak gini-gini lagi ya? Oh ya emang mas, selama bungkusan itu masih di sekitar rumahmu, kamu tuh sasarannya. Karena apa? Karena kamu kan nggak suka kan jualan rumah lama kan, kamu yang paling nggak ikhlas kan. Ini sosoknya ini tujuannya untuk mengusir kamu supaya kamu tuh nggak betah di rumah sini. Ya gimana nih pak, biar saya betah ya mau nggak mau bungkusan itu kamu buang. Ya, terus saya bilang sama orang pintar, pak, bungkusan itu ditanam di rumah lama. Rumah lama sekarang sudah laku, sudah jadi milik orang. Kalau saya datang ke rumah itu bawa pacul, ambil bungkusan, pasti kan nggak sopan kan pak, dikira apa-apa. Lagian sekitaran rumah lama sekarang sudah dibangun jadi baik, udah nggak ada tanah lah, semua menjadi plesteran atau cor-coran lagi. Saya kalau merusak punya orang malah diteriakin apa nanti? Lah gimana lagi? Itu cuma salah satu cara supaya kamu betah di rumah. Ya sudahlah, kalau emang takdir saya diginikan, nggak apa-apalah, saya harus keluar dari rumah. Yang penting keluarga ibu tenang di rumah baru, biar nyaman. Meskipun saya sekali pulang pasti digitukan. Ya dalam hati memang saya ini juga anaknya kok. Saya juga berat tinggal di rumah. Masa kejadian hal kecil itu kok membuat saya seakan-akan diusir di rumah sendiri. Sampai sekarang pun suasana masih kayak gitu, meskipun masih ada kehangatan lah saya sama kakak saya, ngobrolnya juga lama-lama jadi enak juga. Mungkin efek samping dari penglaris itu sudah mulai hilang mungkin ya, apakah saya sudah mulai pergi, efek sampingnya sudah ikut pergi. Saya sekali-sekali pulang ke rumah ya suasana semakin enak juga nggak pak, juga ngobrol sama kakak juga enak, sudah nggak berantem lagi lah. Ya saya putuskan pribadi, ya sudahlah, saya ikhlas, saya nggak menempati rumah baru, nggak apa-apa, yang penting saya masih punya keluarga utuh, masih bisa jenguk. Lagian juga saya punya pekerjaan, aku punya tempat tinggal di kota orang juga gak apa-apa. Ya dalam berpikir lebih baik mengalah daripada kehilangan sesuatu, apalagi itu keluarga.
Seperti itu cerita pengalaman saya. Kita jual sesuatu itu baik, tapi caranya jangan sampai kayak gitu. Karena semua apa yang kita lakukan pasti ada efek sampingnya ke depannya. Contohnya yang cerita seperti saya tadi, tujuannya menjual rumah supaya eh, supaya cepat pembangunan rumah, ternyata efek sampingnya saya yang kena. Gitu ya. Itu sepenggalan cerita dari saya. Mungkin ada cerita yang lain, kita bisa lanjutkan ke depannya.